Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menjagai kami semalam. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kesegaran yang baru, agar kekuatan kami dipulihkan, terutama kekuatan iman. Kami mohon Roh Kudus berkarya di dalam diri kami selama kami merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan bersama-sama berbicara tentang hidup kekal. Bagaimana mendapatkannya? Didasarkan pada kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 28 yang bunyinya demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang hidup kekal, seringkali diartikan dengan hidup yang berkepanjangan, berkelanjutan, tidak berakhir, dan tentu saja tidak binasa. Setiap orang berharap beroleh hidup kekal. Itulah sebabnya dengan berbagai cara orang berikhtiar untuk mendapatkannya. Ada yang berusaha berbuat sebaik mungkin. Pokoknya aku tidak mau berbuat jahat.
Ada pula yang berbuat amal sebanyak mungkin agar memperoleh pahala, yaitu hidup kekal dan mendapatkan tempat di sorga. Ternyata semua itu masih berupa harapan. Semoga aku mendapatkannya. Nah, kita sebagai orang Kristen juga ada yang berpendapat bahwa asalkan aku aktif di dalam pelayanan di gereja, maka aku akan mendapatkan hidup yang kekal. Benarkah melalui semua itu? Lukas mencatat bahwa pada suatu kali seorang ahli Taurat tampil untuk mencoba Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Ahli Taurat ini mencoba Yesus. Mungkin dengan harapan Yesus itu membenarkan dirinya sebagai sosok yang layak untuk memperoleh hidup kekal, karena selama ini dia sangat menguasai Taurat dan melakukannya secara detail. Dia berharap Yesus menjawab, "Oh, kamu ahli Taurat, orang yang seperti kamulah yang akan memperoleh hidup kekal." Nah, bila Yesus memberi jawab seperti itu, memang di satu sisi dia senang, dia bangga, tetapi juga dengan gampang dia akan kemudian berbalik berkata kepada Yesus, "Nah, kamu sendiri, mengapa kamu sendiri sering melanggar hukum Taurat?" Hal ini hanya karena Yesus sering menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Saudara-saudara, apapun tujuan ahli Taurat menjebak Yesus, Yesus menanggapi jebakan itu dengan balik bertanya, "Apa sih yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Nah, sebagai ahli Taurat, tentu jawabannya tidaklah salah. Katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus, "Jawabmu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, saudara-saudara, dari jawaban Yesus berarti yang pertama, hanya tahu saja itu memang tidak salah. Tapi apa artinya tahu Taurat, hafal Taurat, menguasai Taurat, tetapi tidak dilakukan? Apa artinya? Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jawabmu benar, perbuatlah demikian." Kemudian yang kedua, mengasihi Tuhan Allah. Itu bukan sekedar dengan menghafal yang tertulis dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus berkata, "Apa yang tertulis di sana? Apa yang kau baca di sana?" Jadi mengasihi Tuhan Allah bukan sekedar menghafal, tetapi harus dengan perjuangan yang gigih, dengan sepenuh hati, tulus, tidak terpaksa karena takut dihukum, melainkan dengan kerelaan, dengan bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah yang telah lebih dahulu mengasihi manusia. Kemudian saudara, yang ketiga, ternyata mengasihi Tuhan Allah tidak dapat dipisahkan dengan mengasihi sesama manusia. Bagaikan sepasang sayap bisa terbang tinggi ketika kedua-duanya itu dikepakkan, atau sepasang kaki yang harus berderap berjalan ya bersama-sama ke satu tujuan. Dan kita diminta untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kita selalu memperhatikan diri sendiri, peduli dengan diri sendiri ya. Nah, demikian juga kita diminta untuk peduli dan memperhatikan orang lain. Yang keempat, bila kita melakukan dengan benar, Yesus berkata, maka engkau akan hidup.
Jadi mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama membuat kita ini hidup yang sesungguhnya. Jadi hidup bukan asalkan aku masih bernafas, tetapi hidup yang betul-betul berarti bagi sesama. Jadi Yesus mau kita memikirkan bukannya seberapa panjang, seberapa lama usia kita, seberapa lama kita hidup dalam dunia ini, seberapa panjang usia kita. Tetapi Tuhan mau kita memikirkan seberapa bergunanya hidup kita ini, bisa berarti bagi orang lain, bagi sesama manusia. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Yesus tidak berkata, maka engkau akan memperoleh hidup kekal. Yesus berkata, jawabmu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Padahal ahli Taurat tadi bertanya, bagaimana? Apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup kekal? Saudara, Yesus tidak berkata, maka engkau akan memperoleh hidup kekal. Karena bukankah hidup kekal itu kita peroleh bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, melainkan itu adalah karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus. Dan kemudian kepada kita diberi iman untuk mempercayai sehingga kita memperoleh hidup kekal. Jadi saudara, hidup kekal kita peroleh melalui kasih karunia Allah kepada kita. Tapi Yesus mau kita hidup di dalam hidup yang sesungguhnya, bukan asal-asalan, hidup berdaya guna bagi sesama kita. Apapun yang kita lakukan, tidak usah melakukan hal yang besar-besar, yang kecil sekalipun, untuk mendoakan ketika kita mendengar saudara kita ada yang sakit, ada yang punya masalah, kita doakan. Ataupun dengan cara-cara kita perhatian, memberikan senyum, peduli dengan orang-orang yang susah. Nah, hal yang kecil tidak perlu terlalu besar, tetapi itu akan terus meningkat bagaimana kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan orang lain dan kita punya dan kita dapat. Bagikan itu. Tuhan menolong kita sehingga hidup kita sungguh-sungguh bisa berarti bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah berkasih karunia kepada kami. Tuhan memberikan kepada kami hidup kekal, jaminan yang pasti. Dan hidup kekal itu sudah kami rasakan selama kami hidup di dalam dunia ini, melalui pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengatasi segala masalah yang terjadi dalam hidup ini selama berada di dalam dunia. Dan Tuhan mau supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang berarti. Itulah sebabnya ketika Tuhan memberikan berkat kepada kami, biarlah kami menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, biarlah kami juga menopang mereka yang lemah. Ketika Tuhan melindungi, menjagai kami, jangan biarkan kami juga mencobai saudara kami sehingga boleh jatuh ke dalam dosa. Tuhan, tolong kami agar kami betul-betul memperhatikan bagaimana kami hidup, supaya kami sungguh-sungguh berguna bagi orang lain. Tuhan, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya, yang masih harus berjuang menghadapi sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan akan menolong melalui tindakan-tindakan pengobatan, biarlah mereka akhirnya dipulihkan kesehatannya. Tuhan, tolong juga mereka yang mencari pekerjaan, yang belum mendapatkan penghasilan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka agar mereka
bisa menyadari talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan, mau bergerak, mau bekerja secara aktif, dan berapapun hasilnya pasti dicukupkan oleh Tuhan untuk keluarganya. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk gereja Tuhan di dalam upaya pembinaan iman bagi jemaat. Biarlah setiap kegiatan yang dilakukan sungguh-sungguh bisa bermanfaat agar iman percaya jemaat ini semakin diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga mendoakan bagi pemerintah, bagi pemimpin negeri ini, Bapak Joko Widodo, juga untuk Pak Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dengan kesehatan yang baik. Tuhan beri hikmat sehingga terus dapat memimpin negeri ini secara bijaksana, dan rakyat boleh merasakan kepemimpinan yang begitu baik karena pemimpin kami mengasihi rakyatnya, dan Tuhan akan selalu memberkati keluarga mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami akan kembali bekerja, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah kami boleh melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kami, sehingga kami memperoleh berkat di dalamnya dan menjadi penyalur berkat bagi yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya, selamat hidup yang berarti. Sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati